Jadi silakan catatannya yang kemarin buat jawaban atau yang belum mengerjakan silakan dicatat Bu ya. Silakan dicatat karena nanti dimasukkan ke dalam nilai bukan nilai tapi keaktifan ya. Nanti ada rekapan keaktifan dalam mengerjakan tugas. Seperti itu ya. Baik. Jadi silahkan dilihat lagi catatan jawabannya. Nanti jika ada kesalahan langsung dikoreksi saja. Gitu ya. Ini ada berapa? Hamzah, Ba, Jim, Dal. Empat, lima. Ada 6 soal ya, 6 perintah. Jadi setiap perintah satu orang saja ya. Jadi saya tugaskan nomor 1 ini Bu Aprilia, yang Hamzah maksudnya. Yang Ba adalah Bu Dinar. Ini paling gampang yang Ba. Kemudian yang Jim, ini paling susah Masitah ya. Yang Jim Masitah, mohon dipersiapkan ya. Kemudian yang Dal Rizkaninto. Yang Dal Rizkaninto. Kemudian yang Zai itu Fitri Bobihu. Yang terakhir adalah Bu Fatmawati yang hak. Mudah ya Bu Fatmawati, di sini hanya kosakata saja. Nah, silakan dari pertama adalah Bu Aprilia ya. Yang Hamzah dibaca dulu perintahnya Bu. Ajibi hadhil as'ilatafina ya'ti. Nah, sebenarnya kemarin saya sudah jelaskan perintahnya di sini ada kesalahan Bu ya. Sebenarnya adalah apa? Akmilil al-jumal al-atiyata. Nah, akmilil al-jumal al-atiyata bi kalimatin munasibatin. Seharusnya gitu ya. Silakan diperbaiki ya. Jadi akmilil akmilil jumalal atiyata bikalimatin munasibatin. Apa artinya Bu? Ada yang tahu? Akmilil jumalal atiyata bikalimatin munasibatin. Bikalimatin munasibatin. Artinya adalah lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan kata-kata yang tepat. Nah, jadi kalimat di sini ada dua Bu ya, ada kalimat tanya dan kalimat jawaban. Jadi silakan dijawab dengan kalimat yang lengkap dengan kata-kata yang tepat ya, kata-kata yang tepat. Jadi kata-katanya mungkin hanya ma atau man atau ismul isyarah, hada, hadihi atau tilka atau dalika. Jadi atau kata bendanya, atau apa? Masjidun atau saatun atau yang lainnya, gitu ya. Jadi intinya dibuat kalimat tanya dan kalimat jawaban. Ma hada misalkan hada kitabun. Nah, kalimatnya seperti itu Bu ya. Atau man hada muhandisun. Antara pakai ma atau man. Baik, silakan Bu Aprilia. Nomor 1, jawabannya yang tepat apa? Ma tilka Ma sa'atun. tilka. Nah, tilka saatun. Silakan diteliti juga tulisannya Bu ya. Tilka saatun. Ma tilka sa'atun. Ahsanti, sahih. Nomor 2, pertanyaan ma ya karena gairu akil. Sahih. Terus silakan Bu Aprilia nomor 2 lanjut. Hadihi
Hadihi mikwatun. Ma hadhihi. Hadihi mikwatun. Naam, hadhihi mikwatun. Nah, kebanyakan mikwatun tulisannya salah ya. Mikwatun. Pakai tak marbutoh. Wawunya panjang. Mikwatun. Ada alifnya. Silakan diperbaiki jika tulisannya salah. Nomor 3. Silakan. Masih Bu Aprili. Ma hadihi. Hadihi Naam. udunun. Ma hadhihi. Hadhihi. Apa? Udunun. Udunun. Ahsan. Ini layar bagian sini nggak bisa dicoret ya. Non ya, tinggal huruf non ya. Ya. Nggak tahu nih kenapa nggak bisa dicoret. Terus nomor 4. Manzalika. Zalika mudarrisun. Masya Allah. Ahsanti. Jadi di sini nomor 4. Kenapa pertanyaannya man? Karena kata bendanya adalah akil, gitu ya. Karena kata bendanya adalah akil. Jadi pakainya apa? Man. Oke. Man dzalika mudarrisun. Ya, yang salah silakan diperbaiki. Dzalika mudarrisun. Dzalika mudarrisun. Kemudian selanjutnya nomor 5. Ma hadihi. Hadihi sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Ahsan deh. Tulisan sayyaratun ada tasdid ya, tasya ya. Sayyaratun. Kemudian nomor 6. Hada masjidun. Ma hada masjidun. Masjidun. Ahsan di barakallahu fiik. Sahih. Masjidun. Sampai sini ada kendala Ibu-ibu? Para umahat, hal min soal? 3. Mahada. Kenapa mahadihi? Kenapa bukan mahada? Nah, kenapa? Yang pertama, mudahnya adalah ini kan sudah ada hadihi, berarti pertanyaannya harus hadihi juga, Bu. Itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua, jawabannya adalah telinga. Itu termasuk anggota tubuh yang kembar. Maka kita sudah sepakat bahwasanya kita menganggapnya mu'annas. Contoh mata. Mata bahasa Arabnya apa, Bu? Ainun. Ainun. Nah, dia mu'annas atau mudzakkar? Muannas. Mu'annas sama kan? Ada 2 mata, ada 2 telinga, ya kan? Punya kembaran, otomatis telinga pun juga harus mu'annas. Makanya pakai hadihi. Itu ya. Bisa dipahami? Atau tangan. Apa bahasa Arabnya tangan? Yadun. Yadun, na'am. Nah, berarti di sini mu'annas atau mudzakkar yadun? Muannas. Mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena kembar ya, ada kembaran. Jadi kata yadun adalah mu'annas. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Tadi nomor 2 jawab Apa? Gimana Bu Fatmawati? nomor 2 mahada atau hadihi? Yang benar jawabannya. Jawabannya mahadihi ya. Kan benda mati, setrikaan. Iya. Benda mati. Ma, benda mati berarti pakainya ma, Bu. Nggak mungkin man, ya. Yang dipertanyakan apa, Bu? Tadi yang terima benda hidup kembar mahadihi. Terus yang nomor 2
mahadihi. Yang kedua, mu'annas itu dikarenakan apa? Karena ada tak marbutoh, Bu. Jadi semua kata yang ada tak marbutohnya itu mu'annas. Apakah mikwatun ada taknya? Apakah sa'atun ada taknya? Ada ya. Ada. Semua kata yang ada tak marbutoh itu adalah mu'annas. Gimana Bu Fatmawati? Insya Allah ngerti Ustaz. Tamar buto. Semua ada tamar buto di ujung itu muanas. Kalau Nah, jadi kaidah mu'anas itu harus dihafalkan ya Bu Fatmawati. Jadi ada tak marbutoh, ada anggota tubuh yang kembar, ada juga eh, kata khusus untuk wanita yaitu adalah umun, ada kata sifat juga, contohnya adalah haidun atau hamilun, atau pokoknya kekhususan dari wanita itu pasti mu'anats. Umun, kenapa kok mu'anats? Karena ya memang khusus dari wanita tersebut gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada juga yang mu'anas ini tanpa kaidah. Contohnya apa, Bu? Ada mu'anas yang tanpa kaidah, contohnya apa, Bu? Ada yang tahu? Jadi di sini mu'anasnya karena apa? Karena adat istiadat mereka, karena ada di Al-Quran. Jadi kemungkinan besar adalah karena memang dari sananya, dari aslinya memang mu'anas. Jadi ya tetap dianggap mu'anas. Contohnya apa? Ada yang tahu? Idrul Syamsi. Kidron dan Syamsun ya. Kidron dan Syamsun di buku ini. Contoh yang lain lebih banyak lagi di Al-Quran seperti Ardun, Narun, Darun. Itu adalah semua kata yang saya sebutkan mu'anas tanpa apa, Bu? Tanpa kaidah. Gitu ya. Baik. Yang Mbak, tadi siapa Ustaz, yang Mbak? Mudah sekali yang Mbak. Ustaz Afwan. Ustaz. Ya, Bu Dinar ya? Iya, Ustaz. Baik, Bu Dinar, sebentar. Gak ada kendala lagi ya? Bu Dinar yang Hamzah, ada yang salah nggak Bu Dinar? Ada Ustaz yang nomor 3. Saya isi nyaman. Oh, nggak bisa ya, Soalnya, karena itu ya, ya saya memang kira dia itu karena termasuk telinga. yang dia anggota tubuh nggak mungkin akil, Bu. Dia nggak mungkin berakal kalau anggota tubuh. Memang dia sebagian dari manusia, tapi kalau anggota tubuh dia dianggap gairu akil ya semuanya. Ya. Baik, silakan Bu Dina, nomor 1 sampai nomor 6 ya. Silakan diisi. Jawab. Dibaca perintahnya dulu ya. Do'ifil farogi fimayali harfu jari munasibah. Harfa jarin munasiban. Baik. Apa artinya? Istilah dengan huruf harfu jar ya Ustaz. Istilah titik-titik berikut ini dengan harfu jar yang tepat. Harfu jar yang kita pelajari ada berapa, Bu Dinar? Ada 3. Alhamdulillah 4 ya Ustaz. Ya, tapi ada tambahan di pelajaran kelima yaitu li. Pelajaran ke-6, afwan. Li, ya. Berarti ada 5. Fi alamin ilah li. Nah, silakan dijawab. Nomor 1, jawaban yang tepat apa? Kharajat Fatimatu minal jami'ati. Nah, kalau kharajat itu kata kerja yang pasangan harfu jarnya adalah min. Kalau ila itu nggak bisa ya. Kalau fi apalagi? Min atau mina ya. Ya, selanjutnya silakan. Nomor 2. Zahaba Fatimatu Zahabat ya.
Zahabat. Zahabat Fatimatu ilal madrasati. Nam ilal madrasati. Hasan. Ila di sini tulisannya ada alif bengkok ya. Kalau ila ada lam nggak ada nggak ada alif bengkoknya berarti salah. Jadi harus diperbaiki. Tulisannya harus ada alif bengkok walaupun tidak dibaca ya. Karena ada al di situ. Ilal madrasati. Nah, silakan diperbaiki jika ada yang salah tulisan ilahnya. Terus nomor 3. Man. Man fil baiti. Masya Allah. Ahsanti. Man fil baiti karena harfu jar fi paling tepat ya. Tidak ada yang tepat selain fi. Man ila. Nah, kan nggak ada kata kerjanya. Nggak mungkin man ilal baiti. Man minal. Nggak ada kata kerja khorojat. Nah, khoroja nggak ada. Berarti yang paling tepat ya fi. Li apalagi nggak tepat. Man lil baiti kan nggak tepat. Nomor 4. Silakan. Al-qalamu. Ini kayaknya saya salah Ustaz yang Al-qalam. Ya, nggak apa-apa. Al-qalamu Dijawab fil aja dulu. mudarrisi. Al-qalamu apa? Fil mudarrisi saya. Apa? Fi. Fil. Fil. Ditelan Bu berarti. Bolpennya ditelan di dalam perutnya. Salah Bu ya. Yang benar apa Bu? Ada yang bisa bantu? Li. Ya Ustaz. Li ya Li. Ustaz. Lil Sahih. mudarrisi ya. Lil mudarrisi. Naam, li. Nah, tulisannya gini saja boleh atau mau disambung juga Sambung. boleh. Lil. Nah, boleh langsung disambung boleh. Pilih salah satu ya. Al-qalamu lil mudarrisi. Ahsan. Terus nomor 5. Al-mil. Al-mil akotu alal maktabi. Nah, yang paling tepat adalah harfu jar ala. Gak mungkin fi ya. Di dalam meja gimana? Al-mil aqatu artinya apa? Sendok. Sendok ya, Sendok. sendok itu di atas meja, Meja. nggak mungkin di dalam meja, nggak mungkin ke meja, kayak baju dong ke meja, ilal maktabi ke meja, nggak mungkin ya. Terus nomor 6. Jalasa Abbasun alal kursi. Alal kursi. Kursiyun. Naam, alal kursi. Ahsan. Alal kursi. Ahsan di barakallahu. Yang Mbak sudah habis. Sampai sini ada yang salah? Yang 4 ya, kebanyakan kesalahan di 4 ya. Silakan Ya. diperbaiki. Bu Cindy, ada kesalahan di Mbak Bu Cindy? Tidak Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah. Toib. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya nomor Mbak. Nah, yang Jim, soal paling sulit di semester pertama. Ya. Coba silakan. Ini dibaca dulu. Memang secara perintah kayaknya gampang ya perintahnya. Nah, silakan tadi siapa Masyitah ya, yang Jim ya. Naam Ustaz. Silakan. Sahih tarkibati taliyati. Taliata ya. Taliata. Tal. Nah, apa artinya Masyitah? Benarkan tarkibat. Jangan dibenarkan. Ntar perbaiki ya. Sahih. Yang paling tepat Ya, perbaiki. perbaiki. Perbaikilah. Perbaikilah kalimat yang salah bagaimana Ustaz? Tarkibat itu adalah susunan atau Oh. rangkaian yang tepat, yang Di bawah, berikut ini atau susunan-susunan berikut ini. Jadi di sini ada susunan kata dan ada susunan kalimat. Susunan kata itu contohnya di nomor 4 karena dia tidak terbentuk dari kalimat yang lengkap. Jadi susunan kata idhofah, mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, yang lain itu adalah susunan kalimat. Susunan kalimat kita harus tahu mudzakkar dan muannasnya, kita harus tahu kaidah harfu jar itu bagaimana, kita harus tahu kaidah kalimat tanya itu kalau jawabannya akil berarti harus man, kalau ghairu akil harus
ma. Nah, kita harus tahu itu. Kemudian kalau susunan mudhof dan mudhofun ilaih salah, kita harus tahu kaidahnya mudhof itu kaidahnya apa, mudhofun ilaih kaidahnya itu apa, gitu ya. Jadi macam-macam kaidah seperti ini harus dipahami betul-betul ya. Harfu jar, kaidah mu'annas mudzakkar, kaidah apalagi soal ya. Soal lil akil wa ghairil akil, kemudian idofah, yaitu mudhof dan mudhofun ilaih. Seperti itu ya. Silakan nomor 1. Caranya harus tahu kesalahannya dulu ya. Salahnya di mana baru diperbaiki. Silakan Mas Ita nomor 1. Nah, Ustaz. Hazihi daftarun wa tilka saburatun. Yang salah hazihinya Ustaz. Sabu. Nah, yang salah adalah di hadhihi. Kemudian perbaikannya apa? Haza daftarun wa tilka saburatun. Nah, jadi kalau ibu-ibu, kalau misalkan nulisnya lama, bagi ibu-ibu yang nulisnya lama, itu saya kasih toleransi ditulis jawabannya saja. Jadi kita jawab hanya hadza, boleh. Biar mempersingkat waktu. Nanti ketika ujian, biar mempersingkat waktu. Gitu ya. Jadi nggak perlu ditulis kalimat lengkap, nggak perlu. Jadi ini untuk mempersingkat waktu. Tapi kalau ibu-ibu pengen nulis banyak dan pengen tulisannya lebih lancar, lebih bagus, maka saya sangat menghormati tersebut. Gitu ya. Saya sangat segan dengan tersebut. Baik. Silakan nomor 2. Al-maktabu qadimatun. Yang salah Nah, qadimatun. mana yang salah? Masya Allah. Qadimat. Sahih. Jadi yang salah adalah qadimah. Yang benar gimana? Al-maktabu qadimun. Nah, kita tulis jawabannya saja, yaitu qadimun. Udah cukup seperti ini aja. Gitu ya. Terus nomor 3. Ammarun. Ammarun fil masjidu. Yang salah al-masjidunya Ustaz. Diganti apa? Ammarun fil masjidi. Nah, kita kalau salah harokat tinggal kita bulatkan harokat yang salah, kemudian kita kasih harokat yang benar, kasroh. Udah cukup. Selesai. Ya, jangan dibuat pusing. Ustaz, saya nulisnya lambat, terus waktunya juga sedikit. Saya pingin, nah, pokoknya ini saya toleransi kepada ibu-ibu yang tulisannya masih sulit atau masih lambat. Saya maklumi untuk menjawab secara simpel ya, secara simpel. Yang penting harus benar ya, yang penting harus benar. Nomor 4, silakan. Al-miftahul babu. Kedua-duanya salah Ustaz. Yang Nah, benar kalau kesalahan yang kata yang pertama apa? Kesalahan kata yang pertama apa? karena ada al Ustaz. Karena kan Nah, mudhof tidak boleh ada al. sahih. Jadi karena ada al ini salah karena susunan mudhof itu tidak boleh ada al. Sahih. Kemudian kata yang kedua salahnya apa? Di harokat dhammahnya Ustaz seharusnya kasih. Nah, mudhofun ilai harus apa? Harus Jar. kasro. Nah, majrur dengan kasro. Nah, di sini kalau susunan kata seperti ini, kalau kesalahannya 2 ya mau nggak mau kita harus tulis dua-duanya ya. Yang benar adalah apa, Mas Ita? Miftahul babi. Nah, miftahul babi. Nah, silakan diperbaiki. Ayo. Ini banyakkan yang salah nomor 4 kan? Bahkan nomor 1 pun juga banyak yang salah. Lanjut, nomor 5. Man? Man zalika dikun. Yang salah man. Mana yang salah? Nah, kenapa salah man? Yang man. Karena jawabannya adalah apa? Karena dikun itu ghairu akil. Nah, jawabannya ada di dikun. Dikun itu adalah kata ghairu akil. Maka harus pertanyaannya harus man ya, nggak boleh ma. Justru malah kebalik ya. Harus ma, tidak boleh man. Afwan, kebalik lagi.
Jadi kalau jawaban ghairu akil pertanyaannya harus ma, nggak boleh man ya. Kalau man itu harus apa? Harus jawaban yang akil. Akil. Berarti diganti apa mannya? Ma zalika dikum. Diganti dengan ma ya. Udah cukup jawabannya ma gitu aja sudah benar gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan yang Jim. Nah, ini semuanya adalah susunan kalimat kecuali nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah susunan kata yang mana kata mudhof dan kata mudhofun ilai harus diperbaiki yang baik dan benar. Coba saya tanya siapa ini? Bu Fatmawati. Kesalahannya ada nggak Bu Fatmawati? Ada Ustaz, saya cuma satu doang. Al-Miftahu, kalau saya tulis lagi Al-Babu. Harusnya kan Miftahu Babi ya. Saya Nah, yang lihat satu Al doang yang di depan. oh gitu. Masya Allah, salahnya satu. Bu Ratna, kesalahannya berapa di sini? Ada nggak yang Jim? Ada Ustadz. Yang mana? Nggak ada. Ada Ustadz, salah. Yang mana? Yang nomor 4 salah. Mm-mm. Yang nomor 1 iya Ustadz, itu lupa kalau daftarun itu memang mufradatnya kata dasarnya salah. Punya anak kan? Bukan diganti daftar roton ya. Iya. Kadang diganti daftar. Nah, Ustadz, Nggak bisa ya. pendaftaran. Nggak Iya. bisa. Nah, Ustadz, Ya baru niatnya bagus tapi nggak bisa. nah, Ustadz. Kecuali misalkan kalau Pak Guru misalkan, hadihi mudarisun, boleh diganti hadihi mudarisatun, boleh. Tapi kalau Nah, kata Ustadz. benda gero akil, nggak bisa. Nah, Ustadz. Ya, baik insya Allah, Bu Ratna. Baik, ada pertanyaan di Jim sebelum kita masuk ke Dal? Tadi Dal siapa? Ada nggak Dal? Nggak ada ya? Dal belum saya tunjuk ya? Kalau belum, Bu Ratna ya, Bu Ratna. Silakan yang Dal, Bu Ratna. Udah buat kalimat Silakan Ustadz. apa namanya dibaca perintahnya dulu. Do'il kalimata atiyata fi jumali mufidatin. Jumalin. Apa artinya? Jumal mufidatin. Buatlah kalimat dari kata berikut ini. Kata-kata. Dari kata-kata. Kembali. Urutannya salah, Bu. Ya, yang dimaksud memang benar, tapi apa? Buatlah, letakkanlah kata-kata berikut ini ke dalam kalimat-kalimat yang benar. Kalimat-kalimat yang lengkap, gitu ya. Ke Nah, kalimat-kalimat yang lengkap. Jadi ada kata falahun sakilun aina. Falahun silakan dijadikan kalimat Bu Ratna. Jadi 1, 2, 3 Bu Ratna yang jawab ya. nah, Ustadz. Ya, Falahun. gimana kalimatnya? Falahun. Kemarin nggak ngisi Ustadz. Lah, nggak ada yang ngisi. Nggak Ustadz. Atau Bu Cindy? Ngisi nggak Bu Cindy? Yang nomor 1 nggak ngisi Ustaz. Aduh, nggak ada yang ngisi. Yang nomor 1, siapa yang mau bantu? Ada yang mau buat kalimat falahun? Falahun. Ana boleh Ustaz. Pernah itu Ya, silakan. Dua kata Ayo. boleh Ustaz. Al-Baqarah Iya, justru itu. Boleh, 2 kata boleh. Falamun goniun. Al-Baqarah Pakai al. Tadi yang buat kalimat falahun goniun itu kesalahannya cuma 1. Falahunnya harus dikasih al karena mubtada itu harus ma'rifah. Al falahu goniun, boleh. Silakan tadi siapa yang menjawab falahun goniun? Aku Ustaz Fatma. Bu Fatmawati, silakan kasih al Bu ya. Jadi al falahu goniun boleh. Al falahu goniun. Tadi Mas Sita jawabannya al-baqarah tulil falahi boleh. Al falahu goniun boleh.
Terus nomor 3, nomor 2, silakan Bu Cindy. Katanya sudah, hanya nomor 1 yang belum. Ya, saqilun. Apa? Kalimatnya Mm-mm. as-sariru saqilun. Masya Allah, Ibu pernah ngangkat mobil. Dipan. As-sariru thaqilun. Ya nggak apa lah. Dipannya berarti dari besi atau dari kayu yang tebal papannya, Masya Allah. Sahih, boleh. As-sariru thaqilun, baru dengar tuh. Tapi ini inovasi ya, inovasi. Nggak apa-apa. As-sariru thaqilun. Ada jawaban yang lain? Al-hajaru Ada jawaban yang lain? Ustaz. Al-hajaru thaqilun ya. Ada lain? Nah, cukup ya. Atau al-maktabu thaqilun bisa. Al-hajaru thaqilun bisa. Apalagi Bu? Udah ya, cukup ya itu aja. Nah, ini silakan yang belum mengerjakan, yang belum diisi, isi seperti ini nggak apa-apa dulu. Jadi intinya 2 kata tapi benar. Nomor 3, Aina. Bu Cindy lagi. Apa? Aina aliyun. Nah, boleh. Masya Allah. Mudah kan membuat kalimat Aina aliyun. Tinggal ditambahkan kata pendukungnya aliyun. Udah, gini aja. Sudah cukup. Atau mau ditambahkan jawaban aliyun fil fasli. Aliyun fil madrasati. Udah, terserah. Aina aliyun itu sudah lengkap juga. Kalimatnya sudah lengkap. Sampai sini ada pertanyaan? Yang dal? Yang belum diisi silakan diisi. Yang salah pertanyaan kalimatnya silakan diperbaiki. Ada yang ragu dengan pertanyaannya atau dengan jawabannya? Silakan ditanyakan. Daripada nanti ketika jawab seperti ini malah salah. Gitu ya. Silakan ditanyakan dengan kalimat kalau ada kesalahan. Apa jika ragu dengan kalimatnya. Yakin nggak ada? Nah, yang Zai. Tadi siapa yang Zai? Fitri Babihu. Ana Ustaz. Ya, Fitri Babihu. Baik. Silakan dibaca dulu perintahnya. Ati misalan wahidan likullin minal umuril atiyati. 6. Apa artinya? Buatlah Ustaz. Nggak tahu, tapi jawabannya kayak benar semua. Kenapa bisa benar? Nggak tahu perintahnya. Suruh buat contoh mungkin Ustaz. Oh Dari- iya, ya udah. Buatlah contoh atau berilah contoh ya. Hati itu artinya berilah. Berilah satu contoh. Misalan wahidan itu satu contoh dari seluruh perkara-perkara berikut ini, gitu ya. Nah, Iya. jadi ada 2 perkara di sini. Perkara pertama apa? Al-mudhofu wal mudhofu ilaih. Perkara yang kedua al-jar wal majrur. Nah, al-mudhof wal mudhofu ilaih. Gampang ya. Coba apa Fitri? Contohmu. Contoh kolam. dari Fitri apa? Apa? Nomor 1 kolamu Kolamu apa? tolibi. Kolamut tolibi. Ahsanti. Kolamut tolibi. Ada yang meragukan yang lain? Atau ada yang membuat kalimat? Ada kolamut tolibi boleh. Atau dibuat kalimat seperti ini boleh. Kolamut tolibi maksurun boleh. Intinya ada mudhof dan ada mudhofun ilaih. Atau susunan kata ini aja sudah betul ya, apalagi dibuat kalimat. Gitu ya. Ada yang lain? Jawaban yang lain dari ibu-ibu yang lain? Jika ragu dengan jawabannya? Ustaz, berarti kalau al-qalamut tolibi maksurun salah ya Ustaz? Kalau mudhof ada alnya, salah. Harus diperbaiki. Alnya dihilangkan. Ya. Oh iya. Alnya dihilangkan baru betul. Qalamut tolibi maksurun. Gitu ya. Ya, Ustaz. Ada lagi? Berarti terbalik.
Kebalik tolibul kolami. Enggak, Tolibul kolami. punya anak Ustaz. Jawaban anak balik salah. Gimana? Bu Punya Fatmawati anak. gimana? Kau ubaritun. Air itu Apa? dingin. Alko ubarikun. Air itu dingin, Ustaz. Bukan. Itu jawaban jika al-ma'u baridun itu jawabannya jika disuruh membuat mubtada dan khobar. Al-ma'u baridun. Mubtadanya al-ma'u, khobarnya baridun. Salah ya. Ini susunan bukan idofah. Mudhof dan mudhofun bukan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau kita Abu Muhammadin, Boleh. Betul. Intinya mudhofnya tanpa al dan tanpa tanwin dan mudhofun ilaihnya itu harus majrur. Kalau nama orang berarti nggak boleh al, harus pakai tanwin. Kalau bukan nama orang berarti pakai al dan kasroh saja. Gitu ya. Boleh, kita Bu Muhammadin boleh. Sahih. Ada jawaban lain? Berarti al-baitu jadidu salah ya Ustaz? Salah. Salah. Al-baitu jadidun sama seperti halnya mubtada dan khobar seperti yang dikatakan Bu Fatmawati tadi. Al-ma'u baridun ini adalah contoh susunan mubtada dan khobar gitu ya. Ustaz. Al-baitu jadidun gitu. Jadi nggak ada kepemilikannya sama sekali kan di sini al-baitu jadidun. Kecuali kalau kita ganti baitu hamidin boleh. Gitu ya Bu Ratna. Baitu hamidin. Amin. Baitu hamidin boleh. Terus nomor 2 silakan Fitri lanjutkan. Jawabannya fil madrasati. Naam, ahsanti. Fil madrasati intinya al-jar wal majrur itu apa? Al-jaru itu adalah harfu jar, wal majrur itu katalah setelah harfu jar yaitu kata yang harus majrur gitu ya. Fil madrasati boleh. Ada jawaban yang lain yang kira-kira dilakukan? Ilal madrasati, benar nggak Ustaz? Boleh. Ilal madrasati boleh. Yang penting ada harfu jar dan ada kata setelah harfu jar. Ada lagi? Yakin nggak ada? Betul semua ya? Coba saya tanya. Rizkaninto, betul nggak? Yang Zai? Betul semua, Rizkaninto. Halo? Kok nggak ada? Bu Dinar, betul semua nggak yang Zai? Bu Dinar. Salah Ustadz. Yang apa? Yang nomor 1 sama 2 sih. Dua-duanya salah gimana? Iya. Apa jawabannya Yang satu, Bu Dinar tadi? Yang satu tadi al-qolamu. Harusnya kan nggak boleh pakai al. Oh ya, terus yang nomor 2? Nah, yang nomor 2 saya isinya apa ini? Babus saya rotu maftuhun. Saya nggak terlalu enggak ini yang jarul apa huruf Oh iya. majrur. Baik, ahsan. Majrur. Tapi dia ada paham kan sekarang? Iya, udah. Al-jar itu adalah harfu jar, wal majrur adalah kata setelah harfu jar harus apa? Majrur. Ya. Yang hak Bu Fatmawati gampang sekali nih Bu Fatmawati. Hafalan kosakata ya. Kita mengandalkan hafalan kosakata dan skill dalam menulis bahasa Arab dari 6 nomor 10 ya. Silakan Bu Fatmawati diartikan nomor 1 sampai 10. Sukarun gula. Baridun. Gula, terus Baridun dingin ya. Terus maridun sakit. Maridun Naam. sakit. Kitsun kucing. Sarirun ranjang. Mumaridotun perawat. Najemun sang. Jamalun unta. Matobatun dapur. Mirhadun toilet. Naam. Mirhadun hanya panjang ya. Mumaridatun najmun jamalun unta jamalun ya. Iya. Dapur apa? Matok bakun. Bakun.
Toilet apa? Mirhadun. Tulisannya ada yang salah? Najmun Jamalun Matbahun Mirhadun. Tadi yang maridun ada yang menjawab pasien boleh ya? Maridun ada yang menjawab pasien boleh. Ada pertanyaan di sini? Coba. Kalau Bu siapa ini? Bu Cindy, ada yang salah nggak yang di sini? Ada Ustadz salah 2. Yang mana? Yang Yang mana aja? perawat nggak tahu bahasa Arabnya, terus yang toilet mirhadunnya pakai dun yang do itu. Oh, salah ya. Baik, diperbaiki ya. Ya, Ustadz. Terus Bu Ratna, ada yang salah Bu Ratna? Ada Ustadz. Yang mana Bu? Yang maridun itu salah terbalik Ustadz, perawat nabuat. Terus yang Oh, toilet ingatnya hamamun. Oh, kok di dua kosakata ini yang sering salah ya? Baik, Iya. insyaallah. Diperbaiki Bu ya. Ya, nama Ustadz. Baik, mungkin cukup dulu untuk pengoreksian. Nanti siapa Bu Eko ya? Umum kita Bu Eko bukan? Nah, Ustadz. Nah, silakan dikerjakan sendiri ya Bu ya. Sesuai yang di sini nggak apa-apa daripada nanti tidak mengerjakan sama sekali ya. Insya Allah membantu. Nah, Silakan nanti Insya Allah saja dikumpulkan Bu. Bu. Ya, baik. Di gimana Bu? Udah sembuh Bu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya bisa fokus Bu ya. Atau masih Insya Allah, Ustadz. lemes Insya Allah bisa ya. Baik, kita lanjut ke Insya Allah. pelajaran 8. Masih ada waktu lumayan panjang ya. Baik. Pelajaran ke-8 halaman berapa Bu? Halo? Nama Ustadz. Pelajaran ke-8 halaman berapa? 76. 76. Iftahna fi safatis sadisati was-sab'in. Buka halaman 76 ya, 76. Baik. Mada sanadrus fi hadzal darsi? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ini? Pelajaran ke-8. Di dalamnya ada 3 kaidah ya. Yang paling penting, 3 kaidah terpenting. Yaitu yang pertama adalah silakan diharokati al-isyaratu ilal mu'arrafi. Al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Yang kedua, al-ismul maqsuru. Al-ismul maqsuru. Silakan diharokati al-ismul maqsuru. Sudah? Sudah. Selanjutnya, amama khalfa. Amama khalfa. Baik, saya jelaskan secara global di sini ya. Al-isyaratu ilal mu'arraf di al itu artinya adalah kata tunjuk yang menunjukkan ke kata yang ma'rifah. Ke kata yang ma'rifah ini yang dimaksud adalah yang ada alnya. Kemarin kita sudah belajar ma'rifah nakirah Bu ya. Kata yang ma'rifah itu biasanya kata bendanya dikasih apa Bu? Al. Ya kan? Kata bendanya dikasih apa Bu? Al. Kalau dulu kita belajar menunjukkan kata benda yang nggak ada alnya. Hada kitabun, hada qalamun, dalika baitun, atau tilka madrasatun, atau hadihi ainun, hadihi yadun. Ini adalah kita menunjukkan benda yang nakiroh. Sekarang di pelajaran ke-8 kita akan belajar ismul isyarah yang menunjukkan apa?
kata yang ma'rifah. Nanti kita akan bahas. Jadinya bagaimana? Nanti bisa contoh Bu ya, saya kasih contoh. Hadzal qalamu. Dikasih al ya. Hadzal qalamu. Dalikal baitu. Tapi ketika kita menunjukkan benda yang ma'rifah, itu kalimatnya belum sempurna atau belum lengkap. Nanti harus dikasih apa Bu? Harus dikasih khobar. Coba. Nanti kita akan bahas secara rinci di sini. Kemudian yang kedua adalah alismul maksuru. Apa artinya? Ini adalah sebuah kata yang diakhiri dengan alif, ya. Sebuah kata yang diakhiri dengan alif. Nanti contohnya ada banyak di sini, insya Allah. Kemudian, kalau biasanya kata benda itu diakhiri dengan apa, Bu? Domah kan pada umumnya. Diakhiri dengan domah. Al-baitu atau baitun, itu kan domah. Apalagi kolamun, al-kolamu, itu mau pakai al atau nggak pakai al, tetap domah. Aslinya adalah domah. Kecuali ada faktor yang menyebabkan dia kasroh, gitu. Kan ada kan penyebab dia kasroh, entah dia mudhofun ilaih atau harfu jar, ya kan? Sebelumnya harfu jar kan harus kasroh kan, Bu. Nah, tapi di sini alismul maksur itu diakhiri dengan alif. Apakah berpengaruh dengan ini, dengan harfu jar? Nah, nanti kita akan bahas insya Allah. Diakhiri dengan alif, Bu ya, diakhiri dengan alif. Sudah tahu nggak, Bu? Pelajaran ke-8 sudah dihafal semua? Belum ya? Belum. Ada yang belum, ada yang udah. Nanti silakan yang belum nyusul ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir amama dan kholfa. Nah, amama dan kholfa ini kaidahnya hampir sama dengan harfu jar. Tapi di sini silakan ditulis amama dan kholfa itu termasuk dorfun. Istilah lainnya adalah dorfun ya. Jadi bukan harfu jar tapi apa, Bu? Dorfun. Yang mana setelah kata ini, setelah amama dan setelah kholfa itu harus majrur, sama-sama harus majrur, tapi dia bukan harfu jar, gitu ya. Jadi amama dan kholfa bukan harfu jar, tapi apa, Bu? Dorfun, tapi fungsinya sama, menjadikan kata setelahnya apa, Bu? Majrur, gitu. Menjadikan kata setelahnya majrur, walaupun istilahnya berbeda, gitu ya. Nanti insya Allah kita bahas secara detail dengan apa? Dengan contoh-contohnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan secara rinci. Baik. Al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Ini sudah diharokati tadi ya. Silakan diikuti lagi, diharokati lagi biar lebih apa ya? Lancar bacanya. Al-isyaratu ilal mu'arrafi. Kata tunjuk yang menunjukkan ke kata yang ma'rifah. Maksudnya gitu ya. Kata tunjuk yang menunjukkan ke kata yang ma'rifah dengan al. Jadi memang ma'rifah ini ada beberapa sebab. Contoh salah satunya adalah disebabkan karena ada al. Baitun menjadi al-baitu. Yang sebelumnya nakiroh, baitun itu nakiroh. Kita jadikan ma'rifah menjadi apa? Al-baitu. Jadi dia sudah ditentukan, al-baitunya sudah ditentukan atau sudah dilihat sebelumnya. Gitu ya. Jadi semua kata benda itu pada umumnya adalah nakiroh ya. Baitun, kolamun, maktabun itu kan pada umumnya adalah nakiroh, tapi bisa dijadikan ma'rifah jika apa? Jika dikasih apa, Bu? Tadi? Halo? Jika dikasih apa? Kalau bendanya menjadi ma'rifah. Masya Allah. Nah, sekarang kita contohkan. Gimana mencontohkannya? Misalkan ada kalimat seperti ini. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Ini ada mubtada dan khobar ya. Mubtada yang mana, Bu? Al-baitu. Khobarnya di kabirun. Apa artinya al-baitu kabirun? Ma makna? Apa? Rumah itu besar. Ya, rumah itu besar. Kalau kita tambah hada, maka menjadi apa? Hadal baitu
kabirun. Nggak ada perubahan ya, cuman maknanya nanti berbeda. Dan susunannya nanti berbeda. Mubtadanya pindah ke hada ya. Coba kita baca dulu yang tidak ada hadanya. Kita baca dulu al-baitu kabirun. Naqra jama'atan. Al-baitu kabirun. Ayo. Al-baitu kabirun. Nah, jika ditambah hada gimana? Hadzal baitu kabirun. Ayo. Hadzal. Hadzal baitu kabirun. Nah, jadinya maknanya apa, Bu? Hadzal baitu kabirun. Kalau kita terjemahkan gimana? Kalau tadi kan rumah itu besar. Sekarang hadzal baitu kabirun apa? Itu rumahnya besar. Kok itu hadza? Ini rumahnya besar. Ini Rumah yang rumahnya besar. Rumahnya besar. Nah, bukan. Kalau seperti ini, kita terjemahkannya ismul isyarahnya diakhirkan setelah rumahnya. Rumah yang ini itu besar atau rumah yang ini besar. Kok ditambah itu, yang ini itu. Nah, nanti bingung. Rumah yang ini besar gitu ya. Kita menerjemahkannya seperti itu. Jadi kita artikan ismul isyarahnya diakhirkan setelah rumah. Rumah yang ini besar, gitu ya. Bisa dipahami di sini? Kalau misalkan contoh yang lain, hadzal qalamu maksurun, berarti apa artinya, Bu? Hadzal qalamu maksurun. Bolpen yang bolpen yang ini patah, bukan rusak ya, patah. Nah, bolpen yang ini patah. Jadi ismul isyarahnya kita akhirkan sedikit ya. Kita artikan setelah ismul isyarah dulu, baru ismul isyarahnya diterjemahkan, gitu ya. Misalkan kita pakai ismul isyarah lil ba'id. Nah, misalkan dzalikal masjidu kabirun, sama-sama kabirun. Dzalikal masjidu kabirun. Berarti apa artinya, Bu? Dzalikal masjidu kabirun. Masjid yang itu besar. Nah, itu ya. Caranya gampang kan? Menerjemahkannya. Masjid yang itu besar. Nah, sekarang kita bahas susunan kalimatnya. Susunan kata per kata. Jadi tadi al-baitu kabirun, al-baitunya jadi apa? Mubtada. Tapi kalau sudah ada hada, nah, kita lihat kalau sudah ada ismul isyarah, maka mubtadanya diganti hada. Gitu ya. Kemudian al-baitu berubah menjadi badal. Nah, al-baitu berubah menjadi badal dan kabirunnya tetap jadi khobar. Jadi kalau kita simpulkan, Bu ya, semua kata setelah ismul isyarah itu ditambahkan al. Ingat, semua kata kalau semua kata setelah ismul isyarah itu ada tambahan al, maka kata benda itu posisinya atau kedudukannya sebagai badal, gitu ya. Sebagai apa, Bu? Badal. Berarti kalau kita contohkan yang lain, misalkan tadi dalikal masjidu kabirun, mana badalnya di situ, Bu? Dalikal masjidu kabirun, badalnya mana? Masjidu. Nah, masjid. Berarti mubtada'nya yang mana? Dzalika ahsan. Nah, mubtada'nya ismul isyarahnya ya. Kemudian khobarnya yang mana? Kabirun. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau dalam segi makna, Bu ya, badal itu adalah sebagai penjelas dari sebelumnya, kata sebelumnya. Kalau kita katakan hada kabirun, itu kan seakan-akan belum jelas dia itu menunjukkan benda apa. Maka biar lebih jelas, maka ditambahkan kata badal, gitu ya. Biar jelas, kamu itu menunjukkan apa? Hadal bait. Maksudnya hadal baitu, bukan hadal qalamu, tapi hadal baitu. Jadi sebenarnya badal ini adalah kalau kita maknakan secara kalimat
atau secara penafsirannya itu adalah penjelasan dari ismul isyarah, gitu ya. Penjelasan dari apa, Bu? Dari ismul isyarah. Sebenarnya kalimatnya sudah lengkap kalau kita hilangkan badal. Misalkan hada kabirun, tilka sogirotun, tilka sogirotun. Sebenarnya sudah lengkap, tapi kita nggak tahu dia itu nunjukin apa. Biar lebih jelas, maka kita tambahkan badal. Misalkan tilkas sayyarotu sogirotun. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tapi tetap, Bu, ya, kita menggunakan mudzakkar muannas yang tepat. Gitu ya. Kalau badalnya mudzakkar berarti otomatis ismul isyarahnya harus tepat, yaitu mudzakkar juga, kemudian khobarnya juga harus mudzakkar juga. Gitu ya. Jangan sampai khobarnya ikut tahu-tahu muannas, nggak boleh. Selama kata bendanya adalah mudzakkar, berarti ismul isyarahnya, khobarnya itu harus mudzakkar juga, gitu ya. Nah, contoh yang mu'annas sekarang. Contoh yang mu'annas. Hadhihi sayyaratun. Apa artinya, Bu? Ini mobil. Nah, ini mobil. Terus kalau kita jadikan sayyarahnya menjadi badal, menjadi apa? Hadhihi sayyaratu. Nah, beda kan, Bu? Ini mobil. Tapi kalau kita jadikan ma'rifah sayyarahnya, mobil yang ini, kalimatnya lengkap gak, Bu? Mobil yang ini, kalimatnya lengkap gak? Enggak. Tidak ya, makanya harus dikasih kata lagi. Entah kata sifat atau kata yang lain yang menjadikan khobar dari apa? Ismul isyarah tersebut. Makanya di sini mubtadanya hadihi, sayyarotunnya adalah sebagai khobar. Nah, kalau kita jadikan badal sayyarahnya menjadi hadihi sayyaratu litajir. Coba kita perhatikan kalau kita gabung secara gamblangnya, secara kasat mata, hadihi sayyarotun litajir, itu kan seakan-akan kalimatnya nggak tepat, Bu, ya. Karena apa? Karena ada dua khobar di dalamnya. Hadihi sayyarotun litajiri. Aneh kan, Bu? Jadi kalimatnya aneh. Ini mobil punya siapa? Pedagang. Punya pedagang. Aneh. Jadi kita jadikan khobarnya di sini sebagai badal. Gimana jadinya, Bu? Hadihis sayyaratu. Nah, hadihis sayyaratu litajiri. Jadinya gimana? Artinya, Bu, hadihis sayyaratu litajiri. Artinya gimana? Mobil yang ini punya pedagang. Masya Allah. Mudah ya, Bu, ya? Jadi mana badalnya di sini? Sudah kelihatan badalnya mana? Sayyaratu. As-sayyaratu. Sahih. Berarti mubtada'nya mana? Hazihi. Nah, mubtada'nya hadhihi. Berarti khobarnya adalah satu susunannya. Jar wal majrur itu jadi khobar. Nah, jadi khobar ini bukan hanya kata sifat, Bu, ya. Kata keterangan kepemilikan atau keterangan tempat atau keterangan yang lainnya itu bisa jadi khobar juga, gitu ya. Jadi di sini khobarnya yang mana, Bu? Litajiri. Berarti keterangan kepemilikan ini sebagai khobar, gitu ya. Keterangan pemilikan ini sebagai apa, Bu? Khobar. Jadi khobar itu ada macam-macam, Bu, ya. Ada banyak. Intinya adalah dia menjelaskan mubtada'nya. Nah, kalau kita sebut hadihi litajiri, sudah lengkap belum, Bu, kalimatnya? Hadihi litajiri, sudah lengkap belum? Belum. Sudah lengkap, cuman kita masih belum jelas dengan ismul isyarah itu, dia itu menunjukkan apa, gitu kan? Sudah lengkap, cuman apa? Kita masih bingung dia itu nunjuk apa, gitu. Ya gak, Bu? Makanya diperjelas dengan badal. Hadhihi sayyaratu litajiri. Ciri-ciri kalimat lengkap itu apa, Bu? Halo? Ustaz. Ciri-ciri kalimat lengkap itu apa? Mungkin secara maknanya jelasnya. Nah, ciri-ciri
kalimat lengkap hanya ada dua kata, mubtada dan khobar. Udah, kalau sudah ada mubtada dan khobar itu pasti lengkap. Cuman menurut kalau ditambahkan badal itu lebih jelas lagi berarti, gitu ya. Kalau ditambahkan badal berarti itu adalah lebih diperjelas lagi gitu. Sebenarnya udah lengkap tapi kalau tambahkan badal itu lebih jelas lagi. Makanya di sini banyak sekali kalimat-kalimat yang dipelajari di pelajaran 8 itu ada tambahan apa Bu? Badal gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Apa tadi ciri-ciri kalimat yang lengkap? Apa Bu? Terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, jadi kalau tidak ada badal itu tidak masalah sebenarnya. Tidak ada badal itu tidak masalah. Cuman kalau tambahkan badal itu lebih jelas gitu ya. Nah, masa kita nunjuk kemudian kasih kata sifat. Hada litajiri, hada maksurun. Nah, apa dia tuh nunjuk apa? Maksurun itu yang mana? Gitu kan? Memang sudah lengkap kalimatnya, tapi belum jelas dia itu nunjuk yang apa gitu kan. Nah, gitu Bu ya, bisa dipahami di sini? Insya Allah. Nah, nanti kalau masih bingung di murojaah lewat YouTube. Lewat YouTube. Bu Fatmawati gimana Bu? Iya, samar-samar Ustaz. Masih samar-samar. Iya, Khair, Ustaz, insyaallah Bu lanjut ya. belum kami. Harus penyesuaian, nggak apa-apa. Memang harus diulang-ulang tuh. Biar lebih paham itu harus diulang-ulang terus. Baik. Al-an naftu ilal qaidati tsaniyah. Kita menuju ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yaitu al-ismul maksuru. Silakan diharokati al-ismul maksuru. Nah, ini adalah artinya Bu. Bawahnya itu artinya. Al-ismul maktumu bil alifi. Al-ismul maktumu bil alifi. Suatu kata yang diakhiri dengan apa Bu? Alif. Apakah dia berpengaruh ketika ada huruf jar? Nah, kita buktikan di sini. Al-mustashfa. Nah, ini artinya apa Bu? Al-mustashfa? Rumah sakit. Nah, rumah sakit. Baik. Nakra jamatan. Al-mustashfa. Ayo. Al-mustashfa. Nah, tuqaddaru alamata i'rabihi. Apa? Kok kayak konya titiknya kan 2 kalau ko ya Ustaz. Ini titiknya Gimana Bu? Ini kayak huruf K. Titiknya cuma 1 di buku saya. Apa yang satu Bu? Kalau huruf ko kan itu bulat ada titiknya 2. Ini fa Bu, fa bukan mustashfa. Fa. Al-mustashfa. Ya, bukan ko. saya dengarnya ko. Baik Ustaz. Oh, enggak. Al-mustashfa. Baik, nakra jama'atan. Al-mustashfa. Ayo. Al-mustashfa. Nah, di sini tuqaddaru alamatu i'rabihi. Jadi di sini ada yang bersembunyi harokat akhirannya atau tanda i'rabnya. Tanda i'rab itu seperti doma, kasroh itu Bu ya. Marfu itu doma, kasroh itu apa? Majrur. Gitu ya. Nah, di sini ada domanya enggak Bu? Enggak ada ya. Di sini enggak ada domahnya ya. Jadi sebenarnya ada, cuman tidak kelihatan karena ada alif, gitu ya. Sebenarnya ada, cuman tidak kelihatan di dalam alif. Nah, maka ketika ada fi pun, ketika ada fujar pun tetap kita baca fil mustashfa. Seharusnya ada kasroh di sini. Akan tetapi tidak kelihatan gara-gara apa Bu? Gara-gara ada alif. Karena huruf alif ini tidak mungkin diharokati. Gitu Bu ya. Alifnya di mana Bu? Jadi alif itu ada 2 bentuk ya. Yang kemarin kita pelajari, bentuk alif ada 2. Ada yang berdiri, ada yang bengkok. Ini semuanya alif ya. Semuanya alif. Jadi fil mustashfa seharusnya kan kasroh Bu ya. Kenapa di sini tidak ada kasrohnya Bu? Ada yang tahu?
Kan biasanya fil madrasati, fil fasli, fil baiti. Kok ini fil mustashfa? Mana kasrohnya? Ada yang tahu? Apa? Ada alif. Dia bersembunyi di dalam alif, gitu ya. Dia bersembunyi, intinya bersembunyi di dalam alif. Baik, naqra jamatan fil mustashfa. Ayo, fil fil mustashfa. Kemudian naqra jamatan minal mustashfa. Ayo, minal baik. Kemudian naqra jamatan Amerika. Ayo. Amrika. Kemudian fi Amerika. Ayo, fi. Kemudian min Amerika. Ayo, min. Apa artinya Amerika, Bu? Amerika, Ustaz. Amerika. Ahsantun. Nah, di sini juga tidak kelihatan kasrohnya ya, fi Amerika. Nggak boleh kita katakan fi Amriki. Di situ ada kasrohnya, cuman bersembunyi di dalam apa, Bu? Di dalam alif. Gitu ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ismul maksur. Jadi ismul maksur itu bukan berarti Ustaz, ini tidak bisa majrur ya? Bisa, dia majrur, cuman harokat terakhirnya atau kasrohnya ini bersembunyi di dalam apa? Di dalam alif. Gitu ya. Baik. Kalau kaidah terakhir sekarang. Kaidah terakhir yang ada di pelajaran ke-8 sekaligus sebagai penutup juga. Karena sudah malam, Bu ya. Amama dan kholfa. Ya, amama, kholfa. Apa artinya amama, Bu? Tadi belum saya jelaskan ya. Amama artinya adalah di depan. Amama artinya adalah di depan. Kholfa artinya di belakang. Ya, atau belakang. Kedua ini termasuk harfu jar atau bukan, Bu? Bukan. Bukan, tapi termasuk apa? Zarful makan. Dorfun. Masya Allah, udah belajar ya. Dorfun makan, sahih. Tapi di sini kita sebut dorfun saja. Secara umum dia termasuk dorfun. Biar nggak bingung. Kalau kita mustawa awal belajar dorful makan, dorful zaman, maf'ul fihi. Gimana, Bu? Zarfun itu kan secara bahasa Arab maknanya itu apa, Ustaz? Ya, dorf secara kaidah gini aja, Bu. Kita belajar secara kaidah karena secara penerjemahan nggak bisa diterjemahkan. Intinya keterangan waktu dan keterangan tempat. Kalau dorful makan keterangan tempat, kalau dorful zaman keterangan waktu. Kalau kita artikan dorfun secara sendiri itu beda lagi. Misalkan duruf itu adalah kegiatan-kegiatan, biasanya diartikan seperti itu. Indi duruf yang harus diselesaikan. Baik. Jadi nggak bisa kita artikan secara harfiah ya, secara penerjemahan nggak bisa. Duruf ya duruf. Baik, naqra jamatan. Di sini amama ditambah al-baitu menjadi apa, Bu? Al-waladu amamal baiti. Jadi bukan amamal baitu lagi, tapi harus menjadi apa? Kasroh. Amamal baiti. Baik, naqra jamatan al-waladu amamal baiti. Ayo. Al-waladu amamal baiti. Apa artinya al-waladu amamal baiti? Ma mana hadil jumlah? Anak laki anak laki-laki itu di depan rumah. Nah, ini penyebab dia majrur itu karena dia sebagai mudhofun ilaih, Bu ya. Penyebab dia majrur itu adalah karena dia sebagai mudhofun ilaih. Mana mudhofnya? Semua dzarf itu dinyatakan dzarf ya. Dinyatakan apa? Mudhof juga. Dinyatakan mudhof juga. Gitu ya. Nah, sekarang kholfa. Kholfa ditambah al-madrasatu menjadi apa, Bu? Menjadi kholfal madrasati.
kita jadikan kalimat di sini menjadi al-baitu khalfal madrasati. Apa artinya al-baitu khalfal madrasati? Rumah itu ada di belakang Rumahnya sekolah. Rumahnya di belakang sekolah. Baik. Naqra jama'atan. Al-baitu khalfal madrasati. Ayo. Al-baitu Al-baitu khalfal madrasati. Ahsantunna jami'an barakallahu fikunna. Mungkin kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut di makalah ya. Sebenarnya ini hiwar juga bukan, tapi ini adalah susunan kalimat-kalimat, gitu ya. Susunan kalimat-kalimat. Dan tamrinnya insyaallah sedikit. Tapi tamrinnya juga bikin lama baca ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Insyaallah kita selesaikan pelajaran ke-8 di pertemuan depan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bacakan absen. Ustadz mau tanya. Ya, boleh. Kalau ismul isyarah haza atau hazi itu, misalnya ainun, mata itu kan 2 ya Ustadz. Itu pakai apa Ustadz? Hazihi atau haza Ustadz? Iya. Hadihi pastinya. Hazihi. Karena dia kembar, dianggap mu'anas ya. Hadihi pasti. Berarti yang 2 gitu pakai mu'anas ya Ustadz? Iya, kita pelajari itu. Harus mu'anas. Mata, kaki, terus tangan, telinga juga. Itu semuanya pakai hadihi. Semua pakai tilka, gitu ya. Intinya harus mu'anas. Wah, ini udah pekan terakhir. Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu dengan membaca